workers, pasti kalian pernah kan mengalami yang namanya miskomunikasi? Nah, makanya penting banget nih untuk bisa menerapkan komunikasi yang baik di lingkungan sehari-hari kamu, khususnya di lingkungan kerja. Baik atau buruknya komunikasi yang kamu ciptakan itu ternyata juga bisa berpengaruh loh terhadap kinerja karyawan dan hingga bahkan citra perusahaan. Penggunaan kata tolong, maaf dan terima kasih memang udah wajib nih kita gunakan dalam komunikasi. Tapi masih ada aja nih para pekerja yang tidak mengerti untuk berkomunikasi secara efektif dan profesional. Nah, maka dari itu hari ini Jo mau ngasih tahu nih gimana sih cara berkomunikasi yang efektif dan profesional. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Workerspedia, follow juga nih Instagram kita @workerspedia dan cek juga website kita workerspedia.id. Kita cari tahu yuk gimana sih komunikasi yang efektif. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Aduh, Lala mana sih? Nggak datang-datang. Aduh Mbak, maaf banget ya aku telat. Ya udah, nggak apa-apa. Udah siap kan materi meetingnya? Iya udah kok. Nah, dari jawaban Lala tadi emang udah tepat banget ya. Di saat kita melakukan sebuah kesalahan itu kita harus mengucapkan kata maaf. Tapi ternyata ada nih bahasa yang lebih indah didengar. Contohnya adalah, aku terlambat nih, terima kasih ya sudah menunggu. Nah, dari jawaban tersebut, kamu ini harus menegaskan bahwa kamu harus bisa menunjukkan rasa terima kasih terhadap rekan kerja kamu. Mbak, materi meetingnya udah aku kirim ke email ya. Oke. By the way, tadi kenapa kamu telat? Ya, biasa lah. Udah yuk mulai aja meetingnya. Nah, kalau di poin sebelumnya kamu harus mengedepankan rasa terima kasih. Di poin ini kamu juga harus bisa lebih proaktif dan memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jangan kayak Lala tadi tuh jawab, biasalah kayak di TikTok ya. Tapi ada nih kalimat yang bisa kamu gunakan dan jauh lebih efektif. Contohnya adalah, meeting sebelumnya molor nih, next time aku kabarin secepatnya ya, siapa tahu kamu bisa meeting lebih dulu. Nah, gimana workers? Itu terlebih enak kan dibanding kata, biasalah. Oh ya, kayaknya enak deh untuk syuting konten bulan depan. Kita syuting di luar kota. Gimana? Duh, kalau itu kayaknya gue kurang setuju nih Mbak. Loh, kenapa? Tapi terserah Mbak aja deh. Saat berdiskusi tentunya kita punya pemikiran yang berbeda-beda kan. Nah, untuk menghindari perdebatan, kita harus bisa bertindak asertif, lebih jujur dan juga tegas. Contoh kalimat yang bisa kamu gunakan di part ini adalah, saya menghargai pendapat kamu sih, tapi biaya dan waktu tidak memungkinkan. Di sini kamu berbicara secara jujur tapi juga tegas, benar kan? Duh, untuk konten minggu depan kurang satu lagi kameranya. Lah, bisa pakai kamera kamu dulu nggak? Duh, sorry Mbak, kamera aku lagi nggak bisa nih. Dari kasusnya Lala tadi, jika kamu tidak bisa memberi bantuan atau memenuhi keinginan dari rekan kerja kamu harus bisa menawarkan bantuan lainnya atau mencarikan solusi. Kalimat yang bisa kamu gunakan, contohnya adalah, kameraku lagi nggak bisa dipakai nih, aku coba cari pinjaman ke teman aku ya. Solusi yang enak dan terdengar bertanggung jawab kan workers? Nah, untuk konten Rabu sampai Sabtu yang bikin skripnya Lala ya. Yah, sebenarnya kerjaan gue lagi banyak banget. Ini kan sebenarnya kerjaan dia juga. Oke deh Mbak, nanti aku kerjain ya. Nah, siapa nih yang relate sama kasusnya Lala? Pasti sering kan kamu ngalamin di dunia kerja di saat kerjaan lagi banyak, tapi bos nyuruh kamu untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan lainnya yang sebenarnya itu tugas teman kamu. Nah, gimana sih cara menjawab yang baik? Nih, kamu bisa jawab kayak gini nih. Sebetulnya kerjaanku masih banyak, bisa nggak kalau kita bagi tugas dengan Mas Jo? Gimana? Jawabannya lebih terkesan adil dan bikin bos nggak marah kan? Bisa kamu coba nih.
Thank you ya meetingnya. Sampai ketemu di tanggal 27 nanti. Hah? Tanggal 27? Duh, ternyata aku nggak bisa tanggal segitu, Mbak. Sorry ya. Aduh, kok Lala bisa lupa tanggal meeting sih? Nah, kalau kamu juga terjebak dalam situasi yang kayak Lala alamin tadi tuh, jangan langsung menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar lupa terhadap hari meeting itu. Kamu bisa menjawabnya dengan kalimat yang lebih halus. Contohnya seperti ini nih. Wah, ternyata tanggal 27 aku ada visiting ke kantor cabang nih. Bisa nggak kalau aku ikut meeting via online? Gimana? Itu bisa menunjukkan bahwa kamu tidak terkesan lupa tanggal meeting kamu kan? Gimana workers? Lebih profesional kan jawabannya? Nah workers, itu tadi 6 tips komunikasi yang bisa kamu gunakan di lingkungan kerja. Emang sih kita harus menggunakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tapi dari 3 kata tersebut ternyata kita punya bahasa lain yang jauh lebih efektif dan profesional. Contoh-contoh yang udah kita kasih tadi kamu bisa juga terapkan saat kamu membalas email atau membalas pesan dari rekan-rekan kerja kamu. Nah, semoga informasinya bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan juga ya workers. Jangan lupa nih, subscribe juga YouTube channel Workerspedia, follow Instagram kita @workerspedia, dan cek juga website kita workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.